Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis mohon memberikan keterangan buat Litsus untuk pencerahan ke publik ya. Perihal tupoksi dari pengendalian dan pengelolaan dinas ini, kebetulan isu-isu nasional ada di leading sektor ini, juga hal-hal yang khusus ada di sini, terutama UMKM perdagangan di food court ya. Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa mulai bertugas mulai dari 15 Juni 2025 dan dilihat bahwa secara tupoksi kita itu melaksanakan tiga urusan, tetapi di sini juga ada 4 bidang. Yang pertama adalah urusan koperasi UMKM, kemudian urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Sebenarnya kalau misalnya dilihat bahwa untuk di perdagangan itu ada satu bidang juga, itu namanya pengelolaan pasar. Nah, jadi kita sebenarnya melaksanakan, kalau tidak salah itu ada 4 kementerian yang melaksanakan, yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Wow. Itu memang di satu dinas itu kan harus dilaksanakan ya, di Kabupaten Ciamis. Ya. Tetapi emang kita sudah, insya Allah dalam melaksanakan tugasnya kita berusaha semaksimal mungkin. Karena memang tugas kita di sini, karena tadi sudah disampaikan bahwa masing-masing memiliki program dan kegiatannya masing-masing, gitu kan, seperti itu. Contoh misalnya perindustrian, kita bagaimana membangun atau membina dari sektor-sektor industri, karena di sini di Kabupaten Ciamis banyaknya sektor industri pengolahan pangan, gitu kan, seperti itu. Dan kelasnya itu adalah IKM, gitu kan, industri kecil dan menengah. Kemudian di sektor perdagangan kita banyak tupoksi kita itu tentang harga-harga, tentang perdagangan di Kabupaten Ciamis secara umum, dan termasuk juga dalam pengolahan pasar. Nah, di pengelola pasar kita memiliki 7 pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Kemudian di koperasi UMKM mungkin nanti ada sedikit penjelasan bahwa untuk koperasi emang sekarang lagi in dan koperasi merah putih. Mudah-mudahan di Kabupaten Ciamis ini dari 265 yang harus berdiri itu sudah dibentuk, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan melaksanakan banyak sosialisasi dan pembinaan pelatihan teknis bagi para pengurus dan pengawas koperasi. Kemudian untuk UMKM, betul sekali Pak, mungkin kita pada kesempatan ini kita akan mulai lagi untuk masalah pendataan dari UMKM. Di UMKM Kabupaten Ciamis memberikan dampak yang sangat positif sekali, sangat luar biasa kepada perekonomian Kabupaten Ciamis. Itu mungkin secara garis besar Pak. Dari semua itu mengacu terhadap digitalisasi ya, Smart City Kabupaten Ciamis, juga Ciamis mendapat penghargaan dari TP2DD. Iya, TP2DD digital. Sejauh mana sinergitas dinas ini dengan Kominfo dalam hal pengendalian digitalisasi atau program digitalisasi tersebut? Baik, terima kasih. Mungkin tidak hanya berkoordinasi dengan Kominfo, kita juga berkoordinasi dengan instansi lain termasuk Bapenda, gitu kan. Kemudian perbankan dan sebagainya. Karena dengan Kominfo kita sudah memiliki istilahnya data informasi tentang harga-harga yang bisa diakses oleh masyarakat secara langsung, gitu kan, harga-harga pasar yang ada di masyarakat. Kemudian digitalisasi juga mungkin kita sudah banyak mensosialisasikan, kemudian mengajak para pelaku usaha dengan pembayaran secara online, yaitu disebutnya KRIS, dan seperti itu. Itu mungkin beberapa hal termasuk dengan Bapenda, gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan yang memang untuk percepatan digitalisasi yang ada di Kabupaten Ciamis. Ada hal yang menarik mengenai food court ya. Ya. Food court merupakan monumental pembangunan di Ciamis ya, karena bisa menata pedagang kaki lima ya, usaha mikro ya, ditata sedemikian rupa di food court. Nah, itu sejauh mana kontribusi dari food court UMKM di sana terhadap PAD Kabupaten Ciamis? Baik, terima kasih. Mungkin ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan, kita sudah berdiskusi bahwa banyak di daerah-daerah lain itu di lokasinya seperti alun-alun itu PKL-nya luar biasa, gitu kan. Tetapi alhamdulillah Kabupaten Ciamis bisa memfasilitasi PKL-PKL yang ada di alun-alun itu untuk berdagang di suatu tempat yang mungkin luar biasa, gitu kan, disebut food court Ciamis, gitu kan. Nah, untuk kedepannya sebenarnya mungkin sudah kita sampaikan, sudah disosialisasikan bahwa untuk sistemnya untuk PAD untuk di Kabupaten Ciamis itu untuk kita sudah tetapkan dengan sistem sewa, Pak. Tetapi emang sampai saat ini belum diterapkan, nanti di perubahan anggaran kita akan menerapkan itu, dan itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sistem sewanya kalau tidak salah 15.000 per meter persegi, gitu kan, gitu, per UMKM, gitu kan, itu sudah disepakati bersama, gitu kan. Nanti kedepannya juga sama untuk digitalisasi, kita mungkin sudah banyak berkoordinasi dengan berbagai pihak lembaga keuangan
untuk bagaimana si food court itu nanti bisa bertransaksi dengan sistem digital gitu kan, gitu, dengan sistem pembayaran yang kris. Itu mungkin sih, Pak. Oh, nanti ada PAD dari sewa ya. Terus PAD dari pajak transaksi antara pedagang dan konsumen agar menjadi pilot project, ada UMKM yang patuh terhadap pajak transaksi jual beli bagaimana? Ya, mungkin kalau misalnya nanti sebenarnya kita sudah berkomunikasi ya Pak ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya itu ada reward punishment gitu kan, seperti kalau misalnya ada UMKM yang luar biasa taat terhadap pembayaran pajak dan kewajibannya masing-masing terhadap pemerintah Kabupaten Ciamis, ya mungkin nanti koordinasi dengan berbagai pihak bagaimana si UMKM tersebut mendapatkan reward untuk ketaatannya kan gitu. Tahun ini bisa dieksekusi Tahun 2025 ini pendapatannya sudah bisa dieksekusi. optimisme terhadap semua itu, baik koperasi, UMKM, pedagang dan industri. Kita sebagai motor penggerak di perekonomian di Kabupaten Ciamis, dinas kita juga sama, dinas kita, dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian, itu notabene berarti hampir seluruh pergerakan ekonomi itu ada menjadi bagian dari tugas kita. Mudah-mudahan ke depan dengan kerja keras, kerjasama, kolaborasi dan koordinasi, sinergitas antara dinas, di dalam dinas sendiri kita mampu mengoptimalkan, menjadikan bahwa UMKM, koperasi, perdagangan dan perindustrian menjadi motor penggerak di peningkatan pendapatan, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Terima kasih Pak Gadis atas segala pencerahannya dan keterangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.